Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis. Bertemu lagi dengan saya Nur Wahid dari Laboratorium Kimia Analisis Instrumen SMK SMAP Makassar. Ya. Cukup lama ya kita udah lihat konten video dari saya karena kemarin sempat ada kesibukan di SMK SMAP Makassar, kemudian dilanjutkan lagi masih ada work from home. Jadi semua guru masih bekerja dari rumah. Kesibukan yang saya maksud tadi adalah kesibukan uji kompetensi. Jadi beberapa waktu yang lalu di SMK SMAP Makassar itu ada uji kompetensi di mana setelah selesai belajar semua siswa di SMK SMAP Makassar itu diuji kompetensinya, dan kemarin uji kompetensinya cukup lama waktunya karena harus mengikuti protokol COVID-19 sehingga siswa yang diuji itu harus dibatasi dalam 1 hari. Uji kompetensi itu bertujuan untuk menguji semua kemampuan siswa, kompetensi siswa dengan materi praktikum yang sudah diajarkan. Nah, dengan uji kompetensi ini nanti siswa akan diberikan sertifikat kompetensi. Jadi ketika siswa nanti lulus dari SMK SMAP Makassar, mereka tidak cuma mendapatkan ijazah, tapi mereka juga mendapatkan sertifikat kompetensi, yang sertifikat kompetensi ini sangat berharga sekali ketika digunakan untuk melamar pekerjaan di dunia industri. Karena proyeksi dari lulusan SMK itu kan kebanyakan nanti diharapkan bisa langsung bekerja, siap kerja di dunia industri. Sertifikat kompetensi ini ketika digunakan melamar di dunia industri, mereka dapat nilai plus dari industri. Ya, mereka dapat nilai plus, mereka memiliki nilai plus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tersebut dalam suatu bidang pengujian tertentu, karena banyak sekali, ada mulai dari gravimetri, ya, kemudian ada volumetri, kemudian fisika instrumen, ya, kemudian ada lagi kimia analisis instrumen seperti yang di laboratorium ini, kemudian ada lagi mikrobiologi, ya, dan semua siswa yang ada di SMK SMAP Makassar itu mengikuti semua uji kompetensi itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi free, benar-benar free. Padahal ini kalau kita mengikuti di lembaga sertifikasi profesi yang ada di luar, sekolah, itu biayanya cukup mahal. Satu kompetensi itu bisa sampai 1,5 juta lah per siswa. Nah, di SMK SMAP Makassar semua siswa diuji. Semua siswa mengikuti ujian di semua bidang kompetensi tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, itulah salah satu keunggulan dari SMK SMAP Makassar. Ya, jadi semuanya mengikuti uji kompetensi dan dibiayai oleh sekolah. Ya, jadi kalau mungkin ada kerabatnya yang ingin mendaftar sekolah, SMK SMAP Makassar setiap tahunnya membuka pendaftaran, tapi pendaftarannya itu nanti harus ada ujiannya, ada tesnya, ya, dan tesnya itu ada tes tulis, kemudian ada tes kesehatan, ya, dan tahun ini SMK SMAP Makassar cukup banyak menerima siswa, sekitar 6 kelas, dan siapa tahu nanti tahun depan ada saudara atau kerabat yang ingin daftar di SMK SMAP Makassar, langsung saja nanti dibuka websitenya SMK SMAP Makassar, di browsing saja di internet pasti muncul itu smksmapmakassar.sch.id kalau nggak salah, ya. Nanti saya tampilkan di link saja di deskripsi dari video. Nanti saya tampilkan linknya untuk melihat informasi tentang pendaftaran di SMK SMAP Makassar, ya. Oke, lanjut ke materi lagi, ya. Hari ini saya mau buat sebuah video pembelajaran tentang preparasi larutan sampel dan standar yang akan dianalisa dengan instrumen SPLC. Kalau video sebelumnya saya sudah melakukan preparasi fase gerak, ya, fase gerak atau LUN yang akan digunakan di instrumen SPLC. Tapi kali ini kita akan preparasi sampel, ya. Preparasi sampel sebenarnya preparasinya umum saja. Preparasi yang dilakukan itu membuat larutan, ya, melarutkan sampel, kemudian mengecerkan dan lain sebagainya.
secara volumetrik dan terukur, dan itu saya rasa mungkin bisa dilewati saja. Dan saya akan tunjukkan tentang salah satu bagian terpenting dari preparasi sampel, yaitu tentang filtrasi. Ya, jadi sampel yang akan dianalisa di instrumen SPLC itu semuanya harus melewati tahapan yang namanya filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan itu menggunakan filter khusus, yaitu namanya membran filter, ya. Dan biasanya itu berbentuk dia searing filter, ya, seperti ini, ya. Ini searing filter, ya. Dan ini bahannya macam-macam, ya. Bahannya macam-macam, jenisnya macam-macam. Ada yang PTFE, ya. Ada PTFE, ya. Kemudian ada lagi yang berbahan nilon, ya, nilon. Kemudian ada HDPE, ya, dan ada beberapa jenis lain filter, searing filter yang lain, ya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Nah, sekarang kapan kita harus pakai yang nilon, kapan kita harus pakai yang PTFE, kapan kita pakai yang HDPE, itu ada petunjuk khususnya. Nah, jadi ada listnya. Jadi di list ini bisa dilihat semua. Nanti saya tunjukkan listnya. Ya, nah itu bisa dilihat pada list berikut ini tentang fungsi dan kegunaan dari masing-masing membran filter. Ya. Nah, berikut ini adalah searing filter chemical compatibility. Jadi ada daftar list dari beberapa jenis bahan yang digunakan untuk searing filter, antara lain nilon, kemudian PVDF, PTFE, kemudian PES, PP, sama RC. Nah, jika kita ingin menyaring berbagai jenis fase gerak yang ada di daftar ini berikut ini, nah kita bisa lihat apa jenis filter yang paling direkomendasikan. Jadi yang R ini recommended, kemudian NR ini not recommended, kemudian yang LC ini limited compatibility, ya. Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak digunakan yang recommended hampir semua solvent atau fase gerak itu adalah PTFE, ya. Mulai asam asetat glasial, aseton, asetonitril, dan lain sebagainya. Bahkan untuk jenis-jenis pelarut organik non-polar seperti ether misalkan, ya. Kemudian benzen itu bisa menggunakan jenis membran PTFE. Adapun nilon ini ada juga yang limited compatibility, ya, bisa dilihat di sini, ya. Oke, saya zoom. Saya sarankan jika kalau mau beli searing filter itu jenis PTFE dan nilon, ya, karena PTFE itu kompatibel di semua jenis solvent kecuali air atau aquabides. Nah, kalau untuk nyaring fase gerak air, saya biasa gunakan membran filter nilon. Jadi cukup punya PTFE dan nilon itu sudah sangat mencukupi, ya, seperti itu. Jadi ini compatibility-nya silahkan diperiksa. Oke. Tinggal disesuaikan saja jenis fase gerak yang digunakan, ya.
Nah, itu tadi tentang kesesuaian atau compatibility antara jenis pelarut yang digunakan dengan jenis searing filter yang digunakan untuk menyaring sampel dan larutan standar. Nah, yang paling umum kalau berdasarkan list tadi, itu yang paling umum digunakan itu membran jenis PTFE yang paling universal, bisa digunakan di hampir semua jenis pelarut, ya, hampir semua jenis pelarut, dan membran filter nilon, ya, nilon yang digunakan untuk pelarut air biasanya, ya. Jadi kalau pelarutnya air itu bisa menggunakan yang nilon, ya, karena kalau pakai yang PTFE mungkin malah nggak bisa, ya, kurang lancar ketika proses penyaringan. Jadi kalau saya seringnya kalau pelarutnya itu air atau aquabides, itu saya menggunakan searing filter yang terbuat dari nilon. Nah, kalau metanol, misalkan metanol, sampel saya ada yang pelarutnya metanol atau aseton atau asetonitril, saya biasa menggunakan yang bahannya PTFE. Ini kemarin dapat kiriman dari PT Vision Technique, salah satu vendor Agilent, ya, untuk dunia industri farmasi dan pendidikan. Bisa beli lewat PT Vision Technique. Nanti saya kasih link alamatnya sama kontaknya di deskripsi dari video ini juga. Oke, kebetulan kemarin dapat kiriman ini. Kita dapat sampel produk dan saya sudah pakai sejak beberapa tahun dari alat searing filter ini dan cukup memuaskan. Ya, cukup memuaskan, cukup bagus hasil filtrasinya. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan dari penyaringan itu? Jadi tujuan kenapa kok dianggap penting sekali, ya? Kenapa kok harus dilewati? Kenapa sih? Kan ini sampelnya sudah jernih, sudah kelihatan jernih seperti ini. Nah, kenyataannya ketika sampel itu sudah jernih, itu belum tentu di dalam sampel itu tidak ada pengotor. Terkadang ada pengotor yang ukurannya di bawah 1 mikrometer diameternya. Nah, agar pengotor-pengotor itu tidak masuk ke dalam kolom, ya, kemudian merusak kolom, maka dia harus dihilangkan dulu dengan cara di filtrasi, ya. Dan itu adalah satu cara agar kolom itu umurnya lebih panjang. Jadi kolom ini pun sebenarnya juga bisa rusak, ya. Bisa rusak karena adanya pengotor, ya, karena perawatan yang kurang bagus, ya, karena preparasi sampel yang kurang bagus. Nah, salah satu faktor paling utama itu adalah preparasi sampel yang kurang bagus itu dapat merusak kolom, ya. Kalau preparasinya bagus, otomatis partikel yang masuk ke dalam kolom ini adalah sesuai dengan spesifikasi dari pori-pori kolom, ya. Jadi jangan sampai kalau ada pengotor, jangan sampai pengotor itu berhenti di dalam kolom. Ketika satu partikel berhenti, bertumpuk, besok lagi berhenti, bertumpuk lagi, akhirnya kolom ini akan tersumbat, ya. Ketika kolom ini tersumbat, mungkin bisa di backflush, ya, mungkin bisa di backflush, dicuci balik, ya. Akan tetapi tidak semua kotoran mungkin bisa keluar, ya. Suatu saat kolom ini akan rusak juga ketika setiap hari ada kotoran yang menumpuk di dalam pori-pori kolom, dan itu dapat merusak kolom. Memang kolom ini consumable part, cuma kan diharapkan pemakaiannya cukup panjang, ya, waktunya cukup panjang karena harganya juga lumayan juga, ya. Kalau mau tahu harganya bisa langsung ke Vision Technique, ya, bisa order langsung. Saya akan tunjukkan saja cara melakukan penyaringan dengan menggunakan membran filter, searing filter. Kita siapkan searing, ya, kita siapkan searing yang akan kita gunakan. Sebaiknya terbuat dari kaca, ya, terbuat dari kaca untuk memperkecil kontaminasi dari sampel kita, karena ada pelarut itu kadang yang bisa melarutkan bahan polimer, karena ada searing yang terbuat dari polimer. Terkadang ada juga solvent yang bisa melarutkan polimer dan itu bisa mengkontaminasi sampel. Jadi
sebaiknya menggunakan sealing filter yang terbuat dari gelas atau kaca. Oke. Kemudian siapkan sampel. Kebetulan di sini sampelnya saya siapkan sampel minuman energy drink. Saya sengaja cabut labelnya ya, karena ini bukan promosi. Oke. Jadi ini saya cabut labelnya ya. Tapi ini minuman energy drink yang banyak beredar di pasaran ya. Yang biasa minum pasti tahu ini mereknya apa, oke. Kemudian siapkan searing filter yang sesuai. Di sini saya mau pakai searing filter yang terbuat dari nilon ya. Dari nilon kita siapkan. Kemudian kita siapkan vial. Nah, jadi nanti ketika sampel itu disaring, kita siapkan vial. Vial yang digunakan ukurannya kecil saja, 1,5 ml volumenya ya. Karena sampel yang diinjeksi itu paling cuma kurang lebih 20 sampai 50 mikro. Jadi sedikit sekali. 20 sampai 50 mikroliter. Ya. Kalau ini 1,5 mili itu sudah cukup banyak sekali. Jadi kita tidak perlu wadah sampel yang besar. Jangan lupa ketika menyaring sampel, memasukkan ke dalam vial, jangan lupa memberi label ya. Beri label yang lengkap, misalkan data sampel apa, tanggal berapa, jangan sampai lupa supaya tidak tertukar, karena kalau tertukar wah bahaya. Kalau tertukar nanti sampel yang satu dengan yang satunya kok hasilnya begini ya, ini nggak ada kafeinnya, kok malah ini ada kafeinnya. Nah, yang seperti itu. Jadi tidak boleh tertukar. Jadi sangat perlu diperhatikan tentang masalah pelabelan, ya. Karena nanti di tray sampel itu bisa diisi sampai 100 sampel. Bayangin kalau 100 sampel itu ada 2 saja tertukar, nah itu bisa merusak data hasil analisa. Kita bisa bingung cari yang mana datanya, seperti itu ya. Oke, jadi ini vial. Oke, langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara menyaring sampel dengan menggunakan searing filter dan dimasukkan ke dalam vial yang sudah tersedia. Baik, sebelum kita melakukan proses penyaringan, kita siapkan sampel yang akan kita saring ya, minuman berenergi. Kemudian kita siapkan searing. Kemudian kita siapkan searing filter ya. Searing filter yang saya gunakan kali ini terbuat dari nilon ya, dengan ukuran pori-pori 0,45 mikrometer. Kemudian kita siapkan vial yang baru ya, yang bersih untuk menampung sampel yang akan kita saring. Baik, langsung saja kita saring sampel dengan menggunakan searing filter. Pertama kita bilas terlebih dahulu searing yang akan kita gunakan agar tidak ada kontaminasi di dalam sampel nanti. Kemudian kita isi searing dengan sampel yang akan kita saring. Kemudian kita pasang searing filter yang akan kita gunakan. Kita pasang seperti ini, ya. Pasang seperti ini. Kemudian kita saring. Kita bilas terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita tampung di dalam vial yang setelah kita siapkan. Ya. Oke, sudah cukup. Nah, kemudian kita tutup
Jangan lupa untuk memberi label pada vial yang sudah diisi dengan sampel sesuai dengan sampel yang akan kita analisa. Oke, cukup mudah bukan? Melakukan proses penyaringan sampel dengan menggunakan searing filter. Itulah tadi cara menyaring sampel dengan menggunakan searing filter. Kemudian searing filter ini hanya satu kali pakai ya, jadi setelah dipakai dia sudah kotor dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi untuk sampel yang lain kita harus menggunakan searing filter yang baru agar tidak ada kontaminasi sampel yang sebelumnya ke sampel yang akan disaring lagi ya. Jadi kita harus gunakan ini hanya satu kali pakai saja ya. Kemudian sampelnya kita bisa langsung analisa dengan instrumen SPLC ya, sudah kita saring ya. Kita langsung bawa ke instrumen SPLC. Nah, sampel ini kita langsung masukkan ke dalam tray pada instrumen SPLC. Kita bisa masukkan di salah satu dari tray ini. Misalkan kita masukkan di nomor 1. Kita masukkan di nomor 1 untuk sampel yang akan kita analisa. Kemudian kita bisa langsung melakukan analisa dengan instrumen SPLC. Baik, kurang lebih seperti itulah cara melakukan preparasi sampel, cara menyaring sampel sebelum dianalisa dengan instrumen SPLC, dan proses ini sangat penting dan harus dilakukan setiap kita melakukan analisa dengan instrumen SPLC. Mungkin itu dari saya. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya bisa tuliskan langsung di kolom komentar. Jika berkenan silahkan di subscribe atau mungkin di share. Saya sangat berterima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman analis, untuk siswa-siswa SMK Analis Kimia, dan semoga nanti channel ini terus berkembang. Saya bisa buat video yang lain lagi yang semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis.